Oke, kali ini kita bakal bahas hama yang menyerang tanaman hutan. Hama itu apa sih sob? Jadi gini deh, hama itu adalah semua jenis binatang yang mengganggu, merusak, dan menimbulkan kerugian secara ekonomi sehingga menyebabkan produksi tanaman hutan berkurang, bahkan menimbulkan kematian tanaman-tanaman atau pohon-pohon tersebut. Tadi udah disebutin tuh kalau hama itu dari jenis binatang. Nah, contoh dari hama kalau dari kelompok mamalia itu kayak babi hutan, kera, dan tikus. Kalau dari kelompok aves atau burung, contohnya kayak burung pemakan biji dan burung pelatuk. Kalau dari kelompok moluska, contohnya itu kayak bekicot dan siput. Nah, kalau dari kelompok serangga, contohnya apa sob? Jadi contohnya itu kayak belalang, berbagai jenis ulat, dan juga dari jenis kumbang ataupun kupu-kupu. Selain itu, ada juga jenis hama dari kelompok nematoda. Pertanyaannya sekarang adalah, kapan istilah hama itu kita gunakan? Binatang itu kita katakan sebagai hama ketika populasinya yang tinggi sehingga merusak tanaman dan bertentangan tentunya dengan kepentingan manusia. Artinya, kalau keberadaan hewan-hewan tersebut merugikan kepentingan manusia, maka mereka dianggap sebagai hama. Tapi kalau keberadaan mereka gak ngerugiin kepentingan manusia, maka mereka gak dianggap sebagai hama. Pada umumnya, hama itu lebih mudah dikendalikan dan diatasi, karena bisa kita lihat secara tampak mata dan bisa dilihat langsung. Oke, selanjutnya para ahli membagi dan menggolongkan hama dengan dasar pembagian yang berbeda. Ada yang berdasarkan aspek ekonomi, cara menyerang, bagian tanaman yang diserang, seberapa banyak jenis inang yang diserang, ada yang berdasarkan bagian pohon yang dirusak, dan ada juga yang berdasarkan jenis pohon yang diserang. Dilihat dari aspek ekonomi, hama digolongkan menjadi hama utama, hama minor, hama potensial, dan hama migran. Hama utama adalah hama yang menyerang tanaman dengan serangan yang berat, waktunya yang lama, daerah yang luas, serta mampu menimbulkan kerugian ekonomi. Hama minor merupakan jenis hama yang kurang penting karena serangannya masih bisa ditoleransi oleh tanaman, tapi tetap harus dilakukan pemantauan agar statusnya tidak berubah menjadi hama utama. Hama potensial adalah jenis hama dalam kondisi normal dan tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi. Hama ini berpotensi menjadi hama berbahaya jika salah dalam perlakuan dan pengelolaan ekosistemnya. Nah, kalau hama migran adalah jenis hama yang suka pindah-pindah dan dapat menimbulkan kerugian dalam jangka pendek karena akan berpindah lagi. Dilihat dari cara menyerangnya, hama digolongkan menjadi hama penggerek, hama penggorok daun, hama penghisap, dan hama pemakan. Dilihat dari bagian tanaman yang diserangnya, hama digolongkan menjadi hama primer dan hama sekunder. Hama primer adalah hama yang menyerang bagian-bagian penting pada tanaman. Misalnya, hama yang hidup, menyerang, dan berkembang pada biji-bijian. Sedangkan hama sekunder adalah hama yang tidak menyerang bagian-bagian penting tanaman. Hama ini hidup pada sisa-sisa pakan hama primer. Dilihat dari seberapa banyaknya jenis inang yang diserang, hama digolongkan menjadi hama polifag, oligofag, dan monofag. Hama polifag menyerang banyak jenis tanaman inang. Hama oligofag menyerang beberapa jenis tanaman inang. Sedangkan hama monofag hanya menyerang satu jenis tanaman inang saja.
Berdasarkan bagian pohon yang dirusak, serangga hama dibedakan menjadi serangga hama perusak daun, serangga hama pengebor kulit pohon, serangga pengebor batang pohon dan kayu, serangga penghisap cairan pohon, serangga perusak anakan pohon, dan serangga perusak akar. Ada juga penggolongan hama hutan berdasarkan jenis pohon yang diserang. Contohnya hama akasia, hama sengon, hama jati, dan lain sebagainya. Nah, penggolongan yang sering digunakan adalah penggolongan hama berdasarkan bagian pohon yang dirusak dan berdasarkan jenis pohon yang diserang. Nah, itu dia penjelasan mengenai hama tanaman hutan. Semoga bermanfaat dan salam lestari.